Teman-teman sekalian, salam sejahtera untukmu semua. Di Hari Pendidikan Nasional ini, saya mengajak teman-teman untuk merefleksikan inspirasi pembelajaran dari konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarsa Sungtulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani, yang mengutamakan cinta serta kasih sayang, di mana peran pendidik sama seperti orang tua kepada anaknya sendiri. Konsep pendidikan ini memberikan inspirasi pembelajaran sebagai berikut. Pertama, menerapkan teori trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Upaya pendidikan yang dapat dilakukan dengan menerapkan teori trikon yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. Dan konvergen artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Kedua, menumbuhkan daya cipta, kognitif, daya rasa, afektif, dan daya karsa psikomotor. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan. Maka proses memanusiakan manusia dalam pendidikan dapat tercapai. Artinya, mendidik manusia untuk mencapai kemanusiaan yang luhur dan tidak akan mudah goyah, maka pendidik harus menjadikan dirinya sebagai role model bagi siswa. Tanpa adanya teladan yang baik, maka proses humanisasi dalam pendidikan tidak akan tercapai. Ketiga, metode sistem Among. Metode pendidikan sistem Among yaitu metode pengajaran sesuai dengan ASI, ASA, dan ASU. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang dilaksanakan langsung dalam berbagai tempat yang diberi nama Trisentra Pendidikan, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Trisentra menjadi inspirasi pendidikan di Indonesia, dan ketiganya mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan, kepribadian, dan tingkah laku anak. Keluarga, pihak sekolah, pemerintah, maupun masyarakat merupakan stakeholder pendidikan yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Keempat, membentuk pribadi yang mandiri. Pendidikan dapat membentuk pribadi yang mandiri dalam 3 indikator, yaitu bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, serta dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, seseorang dapat mengatasi permasalahan hidupnya sendiri tanpa membawa orang lain masuk ke dalam permasalahannya. Kelima, pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Secara umum, konsep pendidikan harus relevan dengan garis hidup guna mencerdaskan rakyat serta mengangkat martabat bangsa. Seseorang yang berpendidikan harus bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan Indonesia di antara negara-negara di dunia. Setiap individu harus bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kecanggihan teknologi dapat dijadikan sarana memperluas network serta meningkatkan wawasan global. Keenam, pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Pengembangan pendidikan harus selaras dengan nilai budaya untuk memperkuat dinamika pendidikan sebagai penguat bangsa. Ki Hajar Dewantara memandang misi pendidikan nilai budaya masyarakat timur lebih cocok digunakan. Maka taman siswa dibuat dengan pendekatan momong, among, dan ngemong. Jika sistem pendidikan sesuai dengan nilai budaya lokal, guru dapat berperan kembali sebagai insan yang membimbing serta memimpin anak didik dengan lembut untuk mengembangkan bakat, potensi, dan karakteristik peserta didik.
Baiklah teman-teman semua, itulah beberapa penjelasan mengenai inspirasi pembelajaran dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menghadirkan konsep pendidikan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia serta bercirikan kepribadian bangsa Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022.